Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang laporan perubahan modal dan akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan perubahan modal untuk perusahaan jasa ya. Nah, di sini sudah terdapat peta konsep. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas ya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk laporan perubahan ekuitas ya. Nah, baik kita lanjut. Nah, di sini laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal atau sering kita juga menyebutnya sebagai statement of owner's equity ya. Atau laporan laba ditahan yang sering kita kenal juga sebagai retained earning ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, laporan perubahan ekuitas ya atau modal. Nah, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode ya. Nah, kemudian di sini terdapat komponen laporan perubahan ekuitas. Ada apa saja? Yang pertama yaitu modal awal perusahaan ya. Yaitu investasi awal atau penambahan investasi ya. Kemudian yang kedua adalah laba ataupun rugi usaha ya. Nah, di sini dijelaskan jika perusahaan mengalami laba, maka akan menambah modal perusahaan ya. Dan sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, maka akan mengurangi modal perusahaan ya. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya yaitu adalah FRIV ya atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan ya. Itu pengambilan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan ya. Di sana dijelaskan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat komponen dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal itu adalah modal akhir ya, yaitu modal awal ditambah laba ataupun rugi ya, dan FRIV ya. Nah, atau secara singkatnya untuk membuat laporan perubahan modal itu modal awal ditambah dengan laba bersih, kemudian kalau misalkan terjadi FRIV dikurangi dengan FRIV, hasilnya itu adalah penambahan modal ya. Kemudian modal awal ditambah dengan penambahan modal, hasilnya itu adalah modal akhir ya. Nanti kita jelaskan juga di slide berikutnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, bentuk laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal sendiri yaitu jika perusahaan mengalami keuntungan dan kerugian. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Nah, yang pertama, jika perusahaan laba dan jika perusahaan mengalami rugi ya. Di sini pasti terdapat perbedaan ya. Terletak pada penambahan atau pengurangan modal awal ya. Mudah sebetulnya ya. Untuk bentuknya sendiri itu memang masih seperti ini, cuma akun yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas sendiri itu akan ada yang berubah ya. Kita langsung saja lihat di sini, jika perusahaan mengalami laba, ya ini bentuk laporan perubahan ekuitas ya, yang di dalamnya mencakup unsur modal, laba bersih, kemudian FRIV jika terjadi FRIV, nah kemudian ini kalau misalkan mengalami laba berarti di sini ada penambahan modal ya. Nah, kemudian kita jumlahkan nanti modal awal ditambah dengan penambahan modal, hasilnya itu adalah modal akhir suatu periode ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua yaitu
jika perusahaan mengalami sebuah kerugian, ya. Nah, bentuknya sedikit berbeda, bukan bentuk sebetulnya. Isi dari akun yang terdapat di dalam laporan perubahan modal itu sendiri yang berbeda. Nah, yang pertama tetap modal awal periode, berapa modal awalnya. Nah, kemudian jika mengalami kerugian, akun yang kita tulis di sini adalah rugi, ya. Nah, ruginya berapa? Nah, kita lihat dari kolom laporan laba rugi. Nah, kita masukkan ke sini, ya. Kemudian jika terjadi pengambilan 5, berarti kita masukkan di sini, ya. Nah, kita proses, ya. Modal awal ditambah dengan dikurangi dengan rugi, dikurangi lagi dengan pengambilan price, ya. Nah, di sini kalau kita proses terlebih dahulu, rugi, ya, berarti ini jadi menambah, ya, karena di sini ada pengambilan lagi. Kalau terjadi rugi di sini berarti rugi ditambah dengan pengambilan price, ya. Hasilnya adalah pengurangan modal, ya. Nah, setelah diketahui pengurangan modalnya, yaitu kita jumlahkan lagi modal awal periode dikurangi dengan pengurangan modal, ya. Hasilnya adalah modal akhir periode dan otomatis di sini modalnya sudah barang tentu akan berkurang karena mengalami kerugian, ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini sudah terdapat juga ada data neraca, ya. Data untuk membuat laporan laba rugi, kemudian berlanjut untuk membuat perubahan modal, ya. Karena sebelum kita membuat laporan perubahan modal, kita harus tahu dulu laporan laba rugi dari sebuah perusahaan tersebut sehingga bisa diketahui modalnya itu bertambah atau berkurang, ya. Nah, ini datanya. Nah, selanjutnya di sini terdapat laporan laba rugi, ya. Nah, laporan laba rugi ini sama halnya dengan laporan yang sebelumnya tadi untuk dasar pembuatan laporan perubahan modal, ya. Ini ada laporan laba rugi, ya. Nah, selanjutnya, nah ini, ya, kita membuat atau menyusun laporan perubahan modal, ya. Laporan perubahan modal itu adalah menyangkut modal, laba, price, kemudian modal akhir, ya. Nah, baik, kita mulai bahas saja untuk laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas untuk perusahaan Omar Dekor, ya. Nah, ini yang pertama kita cari dulu modal awal perusahaan, ya. Nah, dan di sini sudah kita tulis modal awal perusahaan itu atau modal Evita, di sini si pemilik perusahaan, pada saat 1 Juli 2018 jumlahnya yaitu Rp500.000. Nah, ini data ini kita ambil dari mana, ya? Berarti kita harus mencari dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan, atau bisa saja kalau datanya kita ambil dari kertas kerja. Nah, namun di sini sudah disederhanakan kita mengambil dari kolom neraca saldo setelahnya disesuaikan, ya, dalam kasus ini. Nah, kita cari terlebih dahulu. Nah, ini, ya, ini kolom neraca saldo setelah disesuaikan, ya. Ini untuk memudahkan, jadi kita ambil datanya langsung dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sebetulnya bisa saja kita mengambil dari kolom kertas kerja. Nah, namun untuk memudahkan, kita simpelkan saja datanya, ambil langsung dari neraca saldo disesuaikan. Nah, tadi yang akan kita cari yaitu adalah modal awal. Kita cari di sini, ya. Modal awal. Nah, ini dia nomor akun 31000, modal Evita Rp500.000 kalau ditulis di sini karena dalam ribuan
rupiah. Nah, kalau dimasukkan ke dalam jutaan rupiah, ini adalah 500 juta rupiah. Nah, kalau sudah diketahui modal awalnya, langsung saja kita proses ke laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, ini 500 juta rupiah kita pindahkan. Nah, ini sudah ditulis di sini 500 juta rupiah dari kolom neraca saldo setelahnya disesuaikan ya. Nah, ini modal awal. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita cari yaitu laba atau rugi ya. Nah, berarti kita harus mencari data dari mana? Dari laporan laba rugi. Berarti kita lihat ya. Nah, di sini sudah tertulis ya. Meskipun sudah tertulis, kita survei membuktikan ya. Ini ada 29.700.000 rupiah. Kita cari betul atau tidak. Ini labanya 29.700.000 rupiah dari kolom laporan laba rugi. Nah, ini betul ya, 29.700.000 rupiah adalah laba bersihnya ya atau laba usahanya untuk perusahaan Omar Dekor. Nah, kalau sudah diketahui laporan laba ruginya dan labanya berapa atau ruginya berapa, kita langsung masukkan ke kolom laporan perubahan modal ya. Nah, ini 29.700.000 rupiah. Nah, sudah diketahui di sini ya. 29.700.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya jika terjadi pengambilan Thrive ya. Nah, dan di sini dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena memang tidak terjadi transaksi pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan. Nah, kita survei membuktikan juga, kita lihat ke kolom neraca saldo disesuaikannya ya. Ada atau tidak transaksi Thrive tersebut ya. Nah, ini dia. Nah, di sini nah, ini tidak ada pengambilan pribadi. Nah, ini tidak ada Thrive untuk kasus Omar Dekor. Nah, sehingga sedikit memudahkan kita untuk mencari modal akhirnya ya. Kalaupun ada, itu langsung diproses dan dimasukkan ke kolom laporan perubahan modal yang akan mengurangi dari laba usahanya ya. Ini. Nah, ini kalau misalkan di sini terdapat Thrive, itu jelas akan mengurangi laba usaha tersebut ya. Nah, dan di sini ini kebetulan tidak terjadi, berarti ini mudah, langsung saja kita sini ya, kita jumlahkan. Jadi 29.700.000 rupiah sebagai penambahan modal ya. Nah, kalau sudah diketahui, berarti kita langsung jumlahkan dengan modal awal ya. Modal awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan Thrive, hasilnya adalah 529.700.000 rupiah untuk modal akhir periodenya ya. Jadi bagaimana sekali lagi? Modal awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan Thrive, hasilnya adalah modal akhir sebesar 529.700.000 rupiah. Atau bisa saja kita jumlahkan ini terlebih dahulu modal awal ditambah dengan hasil penjumlahan antara laba bersih sebelum pajak dengan Thrive ya, itu berapa dan hasilnya itu adalah modal akhir ya. Nah, mudah-mudahan dari video kali ini bisa menambah pemahaman untuk kita dalam menyusun laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas untuk perusahaan jasa ya. Nah, mungkin dalam video kali ini dicukupkan sekian. Dan jangan lupa saksikan di video-video selanjutnya mengenai perusahaan jasa ya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.